Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat. Sholawatnya kurang ya? Tuh, kurang benar. Nggak request enggak? Kameran ada nggak tuh orangnya? Minta ke Pak RT sabarnya. Nawar diri sendiri. Ya Allah tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin wa ahlin barakiyai bil khusus akhirul kiram Ustaz Deni, Ustaz Rahman, Ustaz Udin, Ustaz Somad, Ustaz RT Kenal kiram, Ustaz Muhammad Salim, dan juga yang saya hormati Ketua DKM Ustaz Rahman beserta jajarannya, Ketua RT beserta jajarannya, panitia Jalan Awan dan Bumi yang malam ini bersatu. Sebetulnya nggak bersatu, nggak bisa bersatu, tapi malam ini alhamdulillah bisa bersatu karena mungkin malam jadi bersatu. Pertama-tama marilah kita wahai ibu ya, yang saya hormati ibu-ibu majelis ta'lim dan juga tim Hadrah El Mubarak yang selalu mengudara setiap acara luar biasa. Mudah-mudahan menjadi tambah keberkahannya. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, panjang umur, sehingga kita bisa bersama-sama thalabul ilmi di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju tempat ini perguguran dosa-dosanya. Amin. Diberikan keluasan rezekinya. Amin. Dilunaskan hutang-hutangnya. Amin. Salawat teriring salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan insyaallah kepada kita seluruh umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pengajian dimulai, malam ini sangat istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Karena undangannya begitu banyak malam ini. Banyak job. Pak Tosi undang, At-Taqwa undang. Di tempat sendiri ada pengajian, di sini juga ada. Cuma karena beliau telepon saya begitu cinta dengan orang Loki, saya datang ke sini.
Nanti di request. Tapi mohon maaf sebelumnya, mungkin saya tidak lama karena saya juga pengen memenuhi kewajiban di Blok M sedang ada pengajian. Jadi jangan sampai ada fitnah atau ditinggalin seperti itu. Jadi bareng-bareng aja lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ngaji di dalam surat Al-Baqarah. Ini karena sebagai badan ya, saya tidak ngaji semestinya kita menyahusukannya. Ini sebagai badan aja selingan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat yang ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Ya Bani Israil, wahai keturunan Israel, ai auladu Ya'qub, artinya anak-anak atau keturunan Ya'qub. Jadi Israel itu adalah Ya'qub. Ya'qub itu Israel. Sekarang lagi gencar-gencarnya perang. Lebanon nyerang, Irak nyerang, Iran nyerang, belum Hamas dikeroyok, tapi tetap masih kuat ya, karena dukungannya Amerika serta Inggris. Luar biasa. Wahai keturunan Yakub, kenapa dikatakan Israel? Nanti ada penjelasannya. Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Udhkuru, elingo. Arti bahasa Jawa. Arti ya. Elingo, ingatlah. Ni'mati allati, nikmati pada kenikmatanku, allati an'amtu, yang telah aku anugerahkan, yang telah aku berikan nikmat alaikum, terhadap kalian semua. Ai ala abaikum, artinya terhadap nenek atau bapak moyang kalian, minal injai, yaitu diselamatkan, min Fir'auna, dari kejaran Fir'aun, wa falatil bahri, dan terbelahnya lautan, liril gomami. Ini kebiasaan kalau saya pegang mic, ntar lagi mati 2 kali 3 kali. Ini masih kuat ini. Waktu liril gomami, dan melindunginya awan, mendung, menutupinya mendung. Wa ghairi dzalik, dan lain-lain, bi antashkuruha bi ta'ati, dengan arti bersyukurlah kalian atas nikmatku, bi ta'ati, dengan taat kepadaku. Jadi
orang-orang Bani Israel itu yang dari dulu ya, petakilan atau petakilan. Jadi agak reseh dari zaman dulu Israel. Jadi gini Pak, Nabi Ibrahim, ini secara dulu ya, Nabi Ibrahim itu punya istri, istrinya 2. Yang pertama adalah Sarah, yang kedua Hajar. Ingat Bu, kalau pengen ikutin Nabi Ibrahim harus 2, Sarah sama Hajar. Hajar punya anak namanya siapa Pak? Ismail. Sekalian pertanyaan ya. Kuis. Ada TRT. 50.000 mintanya ke Paluan. Sedangkan Siti Sarah punya anak namanya Ishak. Mas, ingat. Hajar punya anak namanya Ismail. Sarah punya anak namanya Ishak. Nanti pulangnya di kuis. Nabi Isa menikah dengan perempuan Irak yang bernama Rifqah, punya anak 2, yang pertama Is dan yang kedua Yakub. Jadi Nabi Isa menikah dengan orang Irak, namanya siapa tadi? Rifqah. Punya anak 2, yang pertama adalah Is, yang kedua Yakub. Nah dari sini ya, Yakub, keturunan Yakub. Is itu pekerjaannya adalah berburu, jadi berburu ke hutan. Ini cerita apa ya? Senang gak sih cerita? Senang ya? Kisah, bukan dongeng, kisah nyata. Jadi senang berburu, sering dapat kijang. Terus kalau Is itu disayang oleh ayahnya. Kalau siapa namanya? Yakub itu disayang oleh ibunya. Itu sudah lumrah, sudah umum, sudah tradisi. Ada anak itu disayang oleh ayah, ada anak itu disayang oleh ibu. Itu sudah umum lah ya. Di keluarga kita juga sama seperti itu. Ada aja yang disayang, ada juga semuanya disayang. Tapi ada perbedaan, walaupun disayang, ada perbedaan. Nah suatu ketika pada usia lanjut, Nabi Ishak ini buta matanya. Namanya udah lanjut kan gitu ya. Kita udah umur 40 aja udah pakai kacamata. Sudah pakai kacamata, sudah mulai rampun ya, apalagi lanjut buta, matanya tidak bisa melihat. Setiap hari Is itu selalu melayani Nabi Ishak. Ingat-ingat ya, Is selalu melayani Nabi Ishak, setiap hari melayani. Suatu ketika sebelum Is melayani Nabi Ishak, Yakub duluan disuruh oleh ibundanya. Kata ibundanya, Yakub, kau layani ayahmu. Dilayani itu oleh Yakub. Ketika dilayani oleh Yakub, Nabi Ishak, karena sudah melihat, Nabi Ishak berdoa, ya Allah, semoga keturunanmu menjadi nabi dan raja. Didoain. Is mendengar doanya orang tua itu mangkel, marah, geluk, kesel, jengkel, sepublik, kesel banget. Sehingga terjadi pertengkaran, malah mengancam. Kata Is, saya akan membunuhmu. Diancam akan dibunuh
si Yakub tersebut. Ini mah Yakub kecil ya, bukan belum jadi nabi. Diancam akan dibunuh. Akhirnya Nabi Ishak menyuruh kepada Nabi Yakub, kepada Yakub kecil, untuk pergi ke Irak menemui pamannya, daripada nanti di situ dibunuh. Jangan sampai namanya orang dendam ya. Jangan sampai keturunan Yakub itu menjadi nabi dan raja. Gak mau. Jadi perselisihan itu selalu dengan keluarga, Pak. Tidak dengan tetangga saja, tidak dengan orang lain saja. Dimulai itu dari keluarga. Nabi Muhammad juga begitu. Yang memusuhinya adalah keluarga sendiri. Jadi gak enak sama keluarga gak akur. Itu gak enak, karena udah biasa. Keluarga Nabi saja begitu, apalagi keluarga kita, ya kan? Keluarga Nabi ini sebagai contoh, sebagai tangsa. Disuruh oleh ayahnya pergi ke Irak, disuruh. Nabi Yakub kecil ini tidak berani, Pak, kalau berangkat siang itu takut ketahuan, takut ketemu oleh kalau ketemu nanti dibunuh. Akhirnya perjalanannya itu di malam hari, makanya disebut Israel, malam hari. Jadi perjalanannya malam terus. Kalau siang tidur, kalau malam berangkat gitu. Terus yang dulu kan belum ada sepeda listrik ya, belum ada sepeda listrik, belum ada motor ya, jalan kaki ya. Jalan kaki ke Irak sangat jauh. Kemudian sampai di Irak dengan selamat, ketemu dengan pamannya di sana. Akhirnya diterima oleh pamannya. Kata pamannya, kamu tinggal di sini, nanti akan saya nikahkan dengan putriku, tapi dengan catatan kamu menggembala kambingku selama 7 tahun, itu sebagai maharnya. Jadi akhirnya Nabi Yakub kecil bekerja sama pamannya selama 7 tahun. Kambingnya itu sangat banyak sekali ya. Selama 7 tahun. Setelah 7 tahun kemudian dinikahkan dengan putrinya yang bernama Laya. Laya itu kalau zaman sekarang Lea. Disuruh kerja lagi setelah menikah dengan yang pertama tadi Lea. Bekerja lagi menggembala 7 tahun. Dinikahkan lagi dengan adiknya bernama Rahil. Dulu Pak, syariat dulu itu boleh kakak beradik dinikah, boleh dulu. Namanya syar'u man qoblana, syariat dulu ya. Kalau sekarang ya nggak bisa. Dulu kan kakak beradik waktu Qabil sama Habil itu ya, kakak beradik sama kembaran dulu. Ini kakak beradik di poligami, boleh zaman dulu. Belum ada syariat Nabi Muhammad. Setelah syariat Muhammad baru berubah. Jadi selama 7 tahun kemudian dinikahkan lagi dengan Rahil ya, Rahil atau Rahil Maryam. Rahil Maryam. Karena suka ada tuh Rahel. Setelah itu kemudian Yakub menikah lagi dengan pelayannya Lea. Jadi setiap putri itu punya pelayan, pembantu ya, pelayan. Terus Rahel juga sama punya pelayan. Jadi isinya berapa? 4.
pembantunya dua tuh, ya, pembantunya Rahel sama Lea dinikah. Jadi Yakub istrinya 4. Serius kayaknya. Istrinya 4 ya. Dari istri-istrinya yaitu dikaruniai anaknya 12. Jadi Nabi Yakub anaknya 12. Selusin 12. Ada di sini yang anaknya 12? Enggak ada ya. Paling juga 4. Paling banyak 4, 5 lah. Kalau 12 enggak ada. Nah, itu juga paling anaknya berapa? Sementara 2. Rata-rata 2. Rata-rata 2. Kalau di perumahan rata-rata 2. 3. Program pemerintah 5. Program pemerintah KB. Dari Lea atau Lea itu mempunyai 6 anak. Yang pertama adalah Robin, yang kedua Syam'un, yang ketiga Lawi, dan yang keempat Yahuda. Nah, di sini Yahuda, Yahudi itu Yahuda. Itu nama orang tadinya. Punya agama Yahudi, Yahuda. Yang kelima Yasakir, yang keenam Zabulon. Dari Rahel, dari Lea atau Lea. Dari Rahel punya 2 anak. Yang pertama adalah Bunyamin, yang kedua adalah Yusuf. Bunyamin dan Yusuf ini adalah dari ibunda Rahel. Dari pembantunya Rahel mempunyai 2 anak. Yang pertama namanya Dan, yang kedua Naftali. Dari jariyahnya Laya atau dari pembantunya Laya punya 2 anak. Yang pertama adalah Gad, yang kedua adalah Asyir. Jadi setiap pembantu yang dinikah itu mempunyai 2 anak. Cuman yang dari Rahel 4. 22 ya, 22. Rahel 2, Bunyamin nama Yusuf. Semuanya itu lahir di Irak kecuali 1, yaitu Bunyamin. Kalau Bunyamin itu lahirnya di Kan'an. Kan'an itu di mana? Di Lebanon. Sekarang itu ya, pokoknya negara itu terpecah-pecah Pak. Dulu dari 1, jadi terpecah-pecah. Lebanon, ada Palestina, itu Arab juga, Saudi Arabia, negara Indonesia, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, jadi 1 kalau di Indonesia. Dulu kerajaan, berapa kerajaan dari 1. Kalau orang Arab ya pisah-pisah, pecah-pecah, padahal sama-sama orang Arab. Dari Lawi menurunkan banyak nabi dan imam. Dari Lawi, Lawi itu dari Lea ya, dari Lea. Lawi itu anaknya Lea. Menurunkan para nabi dan rasul gitu. Seperti Nabi Musa, Nabi Harun, Samuel. Nah, berdengar kan Nabi Samuel ya? Samuel itu Nabi, Samuel, Ilyas, Zakaria, Yahya, itu Nabi. Kemudian dari Yahuda menurunkan Nabi sekaligus raja-raja dari Yahuda. Yaitu siapa? Nabi Daud dan Sulaiman. Dari Yahuda. Sule panggilannya Sule. Ada ya? Iya. Itu rata-rata Sulaiman panggilnya Sule. Angkat tangan le. Calon RT. Dari Nabi Yusuf menurunkan Nabi Yusha dan Ilyasa. Dari Benyamin menurunkan Nabi Yunus dan Nabi Isa. Jadi menurut sebagian pendapat bahwa Nabi Isa adalah
nabinya Bani Israel yang terakhir. Nabi Isa, Nabi Bani Israel yang terakhir. Ada yang mengatakan ibunda Maryam itu, Maryam ibunya Isa adalah keturunan dari Lawi. Ada yang mengatakan demikian. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman itu dari Yahuda, ya, dari Yahuda. Nabi Dawud jadi raja, Nabi Sulaiman juga jadi raja. Paling kaya, ya. Nabi yang paling kaya itu Nabi Sulaiman, luar biasa. Kendaraannya angin, luar biasa. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, 12 suku atau anak-anaknya yang 12 itu dari Bani Israel, dari Nabi Yakub, terbelah menjadi dua. Terbelah menjadi dua. Satu suku menetap di selatan di bawah kerajaan Yahuda. Satu suku lagi tinggal di utara, ada di selatan dan ada yang di utara di bawah kerajaan Israel, dengan ibu kota Samaria. Kalau Yahuda itu ibu kotanya Yerusalem. Ya, sekarang diklaim oleh Bani Israel, oleh orang Israel bahwa Yerusalem adalah ibu kotanya. Direbut. Jadi saking penduduknya bertambah terus, orang Yahudi di Palestina akhirnya merdeka, pengen memerdekakan, pengen menjadi negara Israel yang merdeka. Jadi mendeklarasikan Israel yang merdeka. Pada abad sebelum Masehi, pada abad 8 sebelum Masehi, kerajaan Israel di utara diinvasi bangsa Asyur. Mereka ditumpas habis. Jadi dulu itu Israel habis ditumpas habis. Jadi tinggal ada di selatan, yang di utara itu ditumpas habis. Jadi udah berapa kali habis itu ya Israel itu, udah 2 kali. Mungkin kalau sekarang diinvasi lagi, dikeroyok lagi, habis. Jangan sampai seperti itu kata Benyamin Netanyahu. Kamu seperti itu. Makanya terus sekuat tenaga perang. Keturunan Yahuda mendominasi kerajaan. Jadi kemudian disebutlah Yahudi. Jadi keturunan itu dia senangnya itu punya kerajaan. Senangnya itu apa namanya? Bukan keagamaan, tapi senangnya itu di kepemerintahan. Jadi Yahuda. Maka terus karena senangnya di pemerintahan, maka mendirikan pemerintahan. Terus disebut Yahudi. Ketika Al-Quran menyebut Bani Israel adalah seluruh keturunan Yakub, makanya tadi itu ya Bani Israel, berarti seluruh keturunan Yakub atau Israel. Yakub Israel sama Israel Yakub. Dari 12 suku itu ketika Al-Quran menggunakan istilah Al-Yahud atau Al-Ladina Hadu, adalah sisa Bani Israel yang dominan dari keturunan Yahuda. Kan di Al-Quran bukan Al-Ladina Hadu gitu ya. Itu adalah sisa-sisa dari Bani Israel yang dominan dari keturunan Yahudi, karena sudah habis itu pasti. Hanya itu yang dari selatan ya. Dari utara sudah habis. Berarti dari keturunan Yahuda. Jadi kesimpulannya, setiap Yahudi adalah Bani Israel, tetapi tidak semua Bani Israel adalah Yahudi.
اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Uzkuru, orang-orang Bani Israel, uzkuru, ingatlah, jangan sampai tidak ingat nikmati atas nikmatku, nikmatku allati an'amtu alaikum, yang telah kuberikan kepada kalian, ay ala abaikum minal inja'i, artinya atas orang tua kalian atau kakek moyang kalian, minal inja'i, nikmat apa? Minal inja'i, diselamatkan, bin Fir'auna, kejaran Fir'aun, dulu dikejar sama Fir'aun, lari, diselamatkan. Wa falkil bahri, dan terbelahnya lautan, laut terbelah ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, laut terbelah menjadi jalan tol. Luar biasa ya. Jadi bisa bikin tol tuh dulu. Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa bikin jalan tol, begitu tongkatnya diginiin langsung keluar jalan tol. Wa tadlilil ghamami, awan melindungi, wa ghairi dzalik, dan lain-lain. Pokoknya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suruh menikmati, suruh ingat nikmatku, kata Allah, bi antashkuruha, dengan mensyukurinya, bi taati, dengan taat kepadaku. Syukuri, bersyukur kepada Allah. Bisa kata-katanya lagu pop. Sokong gelem syukur ing nikmati mengko bakal Allah paring kenikmatan. Wa'aufu bi'ahdi, dan tunaikanlah, wa'aufu, dan tunaikanlah, bi'ahdi, janjiku, bi'ahdi, janjiku, alladhi ahadtu ilaikum minal imani bi Muhammadin, alladhi ahadtu ilaikum minal imani bi Muhammadin, yang telah kau janjikan, yaitu beriman kepada Nabi Muhammad. Tunaikan janjimu, ya. Beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ufi bi'ahdikum, maka akan aku tunaikan janji kalian, alladzi ahadtu ilaikum minas sawabi alaihi dukhulil jannah, yang akan saya masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah, kalau kalian menunaikan janji-janjinya, maka aku pun akan menunaikan janjiku berupa apa? Pahala, yaitu dengan dimasukkan ke dalam surga. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku farhabun, kalian harusnya takut. Ayo khawfu fi tarkil wafa'i duna ghairi, takutnya kalian kepadaku di dalam meninggalkan janji, duna ghairi, bukan selain. Itu kadang-kadang manusia seperti itu, ketika diberikan nikmat lupa daratan. Dulu
seperti Nabi Adam alaihissalam ketika sudah enak-enak di surga, apapun yang dimakan dipersilahkan, yang penting jangan ini hadis syajarah, jangan dekati pohon ini, gitu ya. Tapi kadang-kadang begitu ya, saking mudah nikmatnya terlena akhirnya tergoda oleh syaitan. Itu sikap manusia gitu. Makanya selalu diingatkan. Makanya dengan adanya pengajian ini selalu mengingatkan kita jangan sampai lupa dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ingat ya. Coba kalau ada pengajian lupa. Ini adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya pengajian. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum lanjut ada pertanyaan? Silakan Pak, ada pertanyaan? Kita lagi jam 9 saya mau mengudara. Lanjut. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وآمنوا, berimanlah kalian, bima dengan ayat anzaltu, bima dengan Al-Quran, anzaltu yang telah kuturunkan, musaddiqan lima ma'akum, musaddiqan yang membenarkan lima kepada kitab, ma'akum yang ada pada kalian, minat Taurati dari kitab Taurat, bimuwafaqatihi dengan muwafaqah, nyocoki, sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran, fit tauhid wan nubuwah, di dalam tauhid dan nubuwah. Dalam kitab Taurat pun sama, tauhidnya sama, mengesahkan Allah dan juga kenabian itu sama. Jadi muwafaqah, identik, sesuai. Berimanlah dengan Al-Quran yang membenarkan pada kitab Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. ولا تكونوا أول كافر به ولا تكونوا, dan janganlah adanya kalian semua awal kafirin, menjadi awalnya orang kafir, orang yang mengkufuri bihi dengan Al-Quran, dan janganlah kalian orang yang pertama mengkufuri dengan Al-Quran, min ahlil kitabi, dari ahlil kitab, lianna khalfakum taba'un lakum fasmuhum alaikum wa la tashtaru bi ayati samanan qalila. Lianna khalfakum, karena setemene burine sira kabeh,
ikut tabaun manut laku maring sira kabeh faismuhum mongko dosane mereka alaikum terhadap kalian. Wala tashtaru, dan janganlah menjual belikan istabtilu di ayati dengan ayat-ayatku allati fi kitabikum yang terdapat di dalam kitab kalian min na'ti Muhammadin dari mensifati Nabi Muhammad samanan qalila dengan harga yang sedikit murah ay iwadan yasiran minad dunya dengan imbalan yang sedikit dari dunia ay la taktumuha khawbab bawati maka huduna min safalatikum, artinya tidak boleh kalian sembunyikan karena takut terputusnya perkara yang kau ambil. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadaku fattaqun, takutlah kalian kepadaku ay khawfuni fi dzalika duna ghairi. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, jangan menjual belikan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Artinya jangan kau sembunyikan hukum-hukum daripada Allah. Terkadang kalau yang enak-enak kita tonjolkan hukum-hukum Allah, yang kira-kira kena kepada diri sendiri disembunyikan. Kadang-kadang manusia begitu, giliran pas wah kena nih ayat ini ke saya, yang dibaca sembunyi, jangan, apalagi diperjualbelikan. Wala tashtaru bi ayati allati fi kitabikum min na'ti Muhammadin samanan qalila ay iwadan yasira wa iyaya fattaqun, dan takutlah hanya kepadaku, takutlah kalian hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, pertama kita harus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan yang kedua harus mengimani. Dengan adanya iman maka kita akan jauh dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dengan adanya Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah konsep-konsep yang ada di dalam Al-Quran betul-betul nyata. Terkadang kita baca tiap hari wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan Allah haramkan riba, tapi riba masih jalan terus, gitu ya. Jadi nggak di sini, kalau di sini nggak ada, gitu. Kalau di sana begitu ya, masih ada itu Pak, di blog itu masih ada, ya. Padahal sudah tahu Al-Quran begini, ini riba loh, ngutangin 10.000, baliknya 12.000. Nah, itu masih ada seperti itu. Mudah-mudahan di blog ini nggak ada. Jangan sampai dianggapnya bukan riba, dianggapnya kecuali itu terima kasih, utangin 10.000, baliknya 12.000, yang 2.000 sebagai terima kasih. Bukan ini mah, bukan begitu caranya. Dia memberikan utang 10.000, nanti pulangnya 12.000 ya. Yang namanya butuh, ya. Pakai butuh, mau dibutuh, kayak pinjol gitu ya, kayak pinjol. Insya Allah ya. Jangan sampai terjadi. Padahal kalau Allah melarang di dalam Al-Quran berarti ada konsekuensi.
Kenapa dilarang kalau ada konsekuensi? Kenapa minuman itu haram? Karena jadi pasti ada konsekuensi, makanya dilarang. Gak jalan ini kalau lagu Roma juga jalan. Selawat terus. Ini lemes ini. Kelawatan dulu lah biar gak lemes, biar gak ngantuk. Lanjut kan. Siap. Mengolawangi di sawi kanggo sukuai. Jadi surga itu pintunya melongo terbuka, disiapkan untuk siapa saja. Sing kuat imane, yang penting gimana kuat. Lan becik amane, amane sing bagus. Rikolo umi ono dunya, ketika hidup di dunia amalnya harus bagus. Ya, sallallahu Muhammad. Surga kansa tiket suwargo regane murah, nanging aneh akeh sing megah. Padahal murah tiket suwargo. Tinggal duduk di sini, dikasih kopi, dikasih makanan, nggak bayar nggak? Enggak. Dengar musik hebat lagi. Luar biasa, sambil dengerin ilmu bareng. Luar biasa, wah sudah mantap. Nah ini anehnya agak semudah. Banyak orang yang tidak mau, ya, tumindak becik angel lakone. Mengamalkan kebaikan itu susah. Ake godane lan rintangannya, banyak godaannya. Sing kuat imannya selamat hidupnya. Kalau imannya kuat maka selamat hidupnya. Bagus ini, luar biasa ya. Titik surga kegane murah, nanging aneh ake sing megah. Titik surga kegane murah, nanging aneh ake sing megah. Tumindak becik angel lakone, ake godane lan rintangane. Sing kuat imane
selamat urip suwarga mantap udah mubarak. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan kurang sono, mohon maaf lahir batin karena saya dengan menghadiri pengajian. Mohon maaf lahir batin apabila kurang memuaskan pada pengajian malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.